aku coba pikir lagi nih gimana ya aku menghubungi Laundry Clean. Aku yakin ini brand bagus banget ketika penyampaiannya bagus, ketika kitanya clear di depan semuanya, itu pasti bagus banget. Ini aku yakin gitu, jadi nggak nyerah nih nyari lagi. Halo semua, kembali lagi di Ayana Official. BTW aku lagi pakai masker nih, pakai masker dari kreasi Ayana. Teman-teman kalau mau tanya-tanya tentang maskernya bisa komen di bawah ya. Lihat deh, maskernya ini kece gak? Cocok kan sama pakaian aku nih, motifnya lagi aku pakai motif batik. Terus dia fashionable karena dia nggak rata gitu di bawah matanya, jadi ngikutin pola muka kita. Terus juga full sampai ke bawah sesuai anjuran dari pemerintah. Kalau kita pakai masker itu kan kalau bisa jangan sampai koer-koer ke buka-buka gitu bagian atasnya kan, tapi tetap bisa nafas. Nah, bahannya juga lembut. Nah, inilah masker dari kreasi Ayana. Jangan lupa follow Instagramnya di kreasi.ayana untuk tahu update terbaru dari kreasi Ayana dan juga gimana testimoni-testimoni customer dari kreasi Ayana. Di video kali ini aku mau sharing nih tentang gimana awal mula aku menghubungi franchise Laundry Clean, karena ada beberapa komen di video-video aku sebelumnya tentang entrepreneur itu menanyakan gimana ya waktu awal mula aku dari menghubungin franchise Laundry Clean-nya, terus sampai gimana tektokannya sampai akhirnya aku live gitu untuk launching laundry aku gitu. Nah, itu aku bakal coba ceritain sedetail mungkin di video ini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Semoga kontennya bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, di episode kali ini kalian semua lagi berada di channelnya entrepreneur, jadi stay tune terus ya, ikutin perkembangan bisnis di entrepreneur ini. Terima kasih. Jadi awal mula aku menghubungi Laundry Clean, kan di video sebelumnya aku udah ceritain kenapa aku mengambil franchise dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Laundry Clean. Nah, itu karena beberapa pertimbangan. Kalian bisa tonton video aku sebelumnya, kalau dilihat di playlist nanti ada playlist khusus di entrepreneur. Nah, di situ aku ceritain pertimbangan aku mengambil franchise Laundry Clean dibanding beberapa pilihan franchise lainnya pada saat itu. Nah, jadi awal mulanya aku mendapat informasi itu memang dari website. Belum ada nih dari sebelumnya aku tuh belum pernah tahu kalau laundry ini ternyata ada franchise juga. Nah, itu aku belum tahu sama sekali. Jadi pada saat itu di pikiran aku hanya searching di Google itu tentang laundry gitu. Terus ketemulah beberapa laundry yang ternyata sudah ada teknologi gitu, artinya sudah mulai disentuh dengan teknologi. Teknologi yang dimaksud ya mulai dari aplikasi point of sales-nya atau POS-nya itu semacam aplikasi untuk inputer order-order, lalu nanti keluar struk kayak di restoran-restoran kayak gitu. Nah, ternyata udah ada nih di Google, kalau kita searching itu nanti ada beberapa laundry yang sudah menyentuh teknologi itu. Nah, salah satunya muncul di Google itu ada Laundry Clean. Nah, karena aku penasaran, aku coba masuk dulu di websitenya. Ternyata ada kelebihan lainnya dari Laundry Clean ini, yaitu order laundry itu melalui aplikasi. Jadi semacam laundry on demand gitu, artinya kayak kita menggunakan platform-platform aplikasi Gojek ataupun Grab, cuman ini yang diorder adalah laundry gitu. Jadi si kurir akan datang pick up ke rumah customer untuk mengambil pakaian kotornya, nanti juga setelah selesai diproses lalu nanti diantarkan lagi oleh kurirnya, seperti itu. Nah, itulah kelebihan Laundry Clean dibanding beberapa franchise laundry lainnya. Akhirnya aku melihat di website itu ada kontaknya kan, aku hubungin kontaknya awalnya melalui telepon, lalu diarahkan ke seorang salesnya, lalu udah tektokan sampai aku tuh harus kita usahakan kalau kita ngedilin sesuatu itu kita survei dulu langsung ke sana, kita lihat dulu kondisinya gimana, kita bandingkan dulu atau benchmark langsung ke beberapa contoh cabang-cabangnya gitu. Nah, jadi aku udah janjian nih sama salesnya untuk di hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Nah, itu udah janjian. Nah, paralel sebelum datang ke hari tersebut,
aku coba dulu nih searching di Google Maps, ya searching aja gitu laundry clean. Nah nanti kan muncul beberapa opsi yang terdekat dari rumah kita atau dari posisi kita berada. Nah ada beberapa, aku kebetulan tinggalnya di daerah Bintaro BSD, jadi muncul beberapa pilihan laundry clean di daerah sekitar Bintaro BSD gitu. Lalu aku langsung ke tempat salah satunya yang terdekat, yaitu di BSD pada saat itu. Aku langsung menuju ke sana. Oh ternyata bener, udah ada nih banner besar mengenai laundry clean gitu kan. Wah rasanya tuh kayak, wah gue pengen banget nih cepet-cepet nih pengen buka juga cabang kayak gini gitu, karena kok kayaknya rapi, terus kayak branded aja gitu, kayak beda gitu image-nya dibanding laundry banyak yang di pinggir jalan gitu, kelihatan aja bedanya gitu kan. Nah terus aku posisinya itu aku datang ke salah satu cabang laundry clean itu, aku sebagai customer, jadi ya pura-puranya aku mau ngedrop atau tanya-tanya tentang laundry itu sebagai customer. Jadi mulai datang terus nanya, ini gimana sistemnya gitu, ini gimana berapa per kilonya, lalu pokoknya dari A sampai Z-nya seolah-olah aku sebagai customer itu aku benchmark, aku tanyakan di cabang laundry tersebut. Nah itu kan secara nggak langsung aku dapat masukan juga, oh ternyata begini nih cara kerjanya segala macamnya, sampai aku tanya berapa karyawannya segala macem. Nah itu si karyawannya mau tuh kasih info semuanya. Nah itu lumayan aku dapat insight sebelum kita ketemu salesnya, setidaknya kita dapat gambaran nih, bayangan kira-kira laundry seperti apa, cara kerjanya gimana. Jadi ketika kita ngobrol sama salesnya, kita udah punya pengetahuan nih dan tahu apa yang mau kita tanyakan sama salesnya. Ya udah, terus selanjutnya sampailah ke hari kita ketemu dengan salesnya, jadwal untuk ketemu. Saat ketemu sama salesnya, kita mulai menanyakan lebih detail lagi pastinya, terutama terkait bisnis dan paket-paket yang ditawarkan dari franchise ini. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin agak bingung nih, maksudnya apa ya, aku ada paket-paketnya gitu. Jadi kalau di franchise laundry clean, mereka tuh punyalah semacam paketan itu isinya tuh sebenarnya udah mempermudah bagi investor-investor. Jadi kita ini kalau kita ingin membuka cabang, salah satu cabang dari laundry clean, kita dinamain sebagai investor nih. Jadi investor ini, kita sebagai investor ini diberi kemudahan dalam memilih paketan-paketan. Apa aja sih yang include dari paketan itu? Nah, paketan yang dimaksud adalah berupa perangkat kerjanya, mulai dari mesin cuci, mesin pengering, terus tablenya itu yang ada logo laundry clean-nya, terus mulai dari keranjangnya. Pokoknya beberapa tools yang digunakan di laundry itu sudah tersedia di paketnya. Nah perbedaannya adalah nanti dari spesifikasi dari masing-masing mesinnya. Misalkan mesinnya itu ada kan yang dibuka dari atas, itu namanya top load, atau yang buka dari pintu samping gitu, nah itu namanya front load. Nah itu bisa berbeda harganya, karena secara teoritis yang front load itu lebih tinggi speknya dan lebih mahal. Terus nanti ada juga nih mesinnya yang satu aja yang gitu, atau yang di tingkat, itu beda lagi. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat di beberapa laundry yang udah tingkat-tingkat gitu kan, pada umumnya mesin washer sama dryernya itu di tingkat jadi satu gitu. Biasanya sih laundry coin itu banyak yang kayak gitu, mungkin teman-teman sering lihat lah. Itu investasinya lumayan besar, bisa di atas 300 juta tergantung berapa jumlah quantity mesinnya. Nah itu salah satu paket-paketan yang ditawarkan gitu. Jadi kayak kamu nih mau start bisnisnya itu langsung gede-gedean, langsung kayak mau bikin laundry coin atau beberapa mesin dulu gitu. Nah itu ada semuanya di paket-paketan tersebut. Nah itulah yang kita obrolkan bisnisnya dengan si sales tadi yang kita hubungin lewat website ini gitu. Nanti jadi pada akhirnya kalau aku sendiri, karena memang ini bisnis pertama, belum pernah berbisnis sebelumnya, apalagi yang langsung berinvest sekian puluh atau ratus juta untuk satu bisnis, itu belum pernah. Karena basically memang kita pekerja, jadi kita belum berani untuk langsung mengeluarkan sekian ratus juta untuk
bisnis tersebut. Jadi kita semacam mencoba dulu, mencoba dari nol, yaitu mencoba dari keputusan untuk mengambil franchise ini kan juga karena kita ingin belajar sistemnya manajemen dari laundry. Kalau franchise itu gimana dia memanage sebuah bisnis. Jadi kita mencoba dari situ dulu. Jadi bukan langsung dilepas gitu aja gitu. Itulah pertimbangan kenapa ngambil franchise. Nah, pada akhirnya aku sendiri nih memutuskan untuk mengambil yang mungkin paket termurah lah dari Laundry Clean tawarkan. Karena itu hanya satu mesin pengering dan juga satu mesin cuci. Dan itu juga yang paling standar, yang top load gitu, top loadnya yang di atas. Jadi mesin-mesin khusus untuk laundry itu heavy industry, artinya memang khusus untuk cuci-cuci baju-baju di laundry. Nah, ini agak berbeda dengan mesin cuci yang untuk khusus rumahan ya, untuk di produk kita taruh di rumah itu beda. Rata-rata kayak misalkan sebutlah brand-brand yang beredar, ada LG, Samsung. Nah, itu berbeda. Kita punya ini standar Laundry Clean ini memang dari Amerika. Di sini pakai Speed Queen. Kalian bisa cek video aku sebelumnya, aku udah review juga tentang mesin cuci Speed Queen tersebut. Bagaimana penggunaannya, lalu bagaimana cara memprosesnya, itu udah ada di video sebelumnya. Nah, jadi karena melihat beberapa spek-spek yang ditawarkan Laundry Clean ini kayaknya dirasa cocok dengan cara berpikirnya aku. Nah, lalu kita putuskan ngambil paket tersebut. Nah, pada saat aku berbicara, ketika bertemu dengan si sales ini, memang kebetulan ketemunya itu langsung di Laundry Clean-nya ya, di kantor pusatnya itu ada di Kemang. Nah, kalian bisa cek di situ. Kalau kita pergi ke Kemang itu nanti ada mereka punya semacam workshop, jadi kayak ada kontainer gitu. Di kontainer itu dia bikin mini laundry lah, jadi semacam agar investor itu mengetahui, oh nanti nih gini nih gambaran laundry ini ketika kita deal nih bakal dapet apa-apa aja. Nah, itu kelihatan nanti di workshop dia di kantor pusat itu. Jadi kita kebayang nih, oh ada ini, itu bisa langsung menambah keyakinan kita mungkin kalau memang kita berniat di bisnis laundry tersebut. Karena memang pengelolaan mereka aku itu sangat bagus ya. Jadi memang dia itu melihatkan sistem manajemennya yang bagus. Terus juga dia sudah mempaketkan itu seperti sebuah display yang sudah tersistem. Jadi kita sebagai investor pun kayak nggak khawatir gitu. Oh nanti bakal kayak begini, ada gambaran. Kan berbeda ketika kita hanya melihat penawaran itu hanya di brosur, terus kita taunya hanya tulisan nanti paket ini dapat A, B, C, D, tapi kita nggak tahu nih kayak gimana sih aslinya nanti. Nah, kalau Laundry Clean ini bagus menurut aku karena dia menyiapkan displaynya di kantor pusat itu. Jadi baiknya kalian langsung aja ke kantor pusatnya, atau mungkin teman-teman yang berniat untuk bingung nih, gue punya uang nih tapi mau diinvest kemana ya bagus uangnya. Nah, mungkin bisa aja walaupun belum terfikirkan mau bikin laundry nih sekarang, ya nggak apa-apa, main aja ke kantor pusat Laundry Clean. Kali aja tertarik ngelihat aja aku nih menyampaikan di video ini bukan bagian dari marketing Laundry Clean, bukan juga di endorse ataupun di sebagai marketing dititip pesankan oleh Laundry Clean untuk nge-review ini, bukan juga. Ini adalah pure karena aku sebagai user ya, jadi sebagai salah satu investor di Laundry Clean itu. Jadi apa yang dirasain di sini aku coba share ke teman-teman dengan tujuan Hanes review lah dari salah satu pengguna Laundry Clean. Nah, itu teman-teman dapat masukan, jadi bisa mungkin lebih mantap lagi, ataupun outputnya kalian bisa mendapatkan insight yang oh kayaknya jangan dulu deh buka laundry misalkan gitu. Jadi bisa jadi masukan kalian lah nanti untuk memutuskan gitu. Nah, pada saat aku ketemu dengan salesnya itu ternyata ada beberapa pertanyaan teknis aku mungkin pada saat itu nggak langsung terjawab oleh salesnya. Nah, memang ini mungkin subjektif ya teman-teman ya. Jadi artinya saat kita berkomunikasi, aku ngerasa ada beberapa pertanyaan teknis aku yang kurang dijawab begitu puas, sehingga aku sendiri pada saat itu belum langsung deal. Jadi masih tarik ulur kayak
gimana ya, aku belum yakin nih karena ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab clear gitu ya bagi aku sendiri. Terlepas dari personnya siapa, intinya adalah itu kemampuan sales masing-masing gimana memprospek calon investornya gitu. Nah, pada akhirnya aku cari tahu lagi nih, awalnya lewat YouTube, aku coba cari searching juga di YouTube mengenai laundry clean ini. Barangkali ada orang-orang yang sudah lebih dulu memulainya dan men-share ilmunya di video gitu. Aku coba cari, ternyata pada saat itu aku belum nemuin review-review banyak tentang laundry clean nih kalau untuk di YouTube pada saat itu, pada tahun kemarin sih sekitar Mei 2019 lalu itu di YouTube belum banyak tentang bercerita tentang laundry clean. Adanya video-video tentang bagaimana image laundry clean itu juga di-share oleh ownernya sendiri ya, oleh ownernya laundry clean. Nah, memang keterbatasan minimum info-info yang aku dapatkan di YouTube pada saat itu, sehingga aku sendiri agak bingung juga. Sementara kalau di website belum banyak juga yang nge-review, adanya baru yang dari websitenya laundry clean, sehingga aku sendiri agak bingung nih, aku harus cari tahu kemana ya tentang laundry clean ini. Pada saat itu berpikirnya seperti itu. Jadi karena dari YouTube belum dapet insight juga, tadi lewat sales juga kurang klik secara untuk ngedealnya gitu. Akhirnya di sini aku coba pikir lagi nih, gimana ya aku menghubungi laundry clean. Aku yakin ini brand bagus banget ketika penyampaiannya bagus, ketika kitanya clear di depan semuanya, itu pasti bagus banget. Ini aku yakin gitu. Jadi nggak nyerah nih, nyari laginya gimana. Nah, aku telepon lagi ke customer service-nya lah gitu, dan minta lagi sales. Jadi ini agak nggak mau nyerah gitu ya, tetap nyari info ke laundry clean lagi. Tapi aku berpikirnya pada saat itu, kayaknya ini personil deh, mungkin aku kurang cocok sama dijelasin sama si A. Nah, aku coba deh cari si B atau si C, si D, pokoknya cari sales lain. Aku pikirnya gitu. Aku hubungin lagi dan minta PIC lagi. Nah, alhamdulillahnya dia ngasih, kebetulan gak sama dengan orang yang sebelumnya, dia ngasih si B gitu ya. Akhirnya aku agak bersemangat lagi nih, wah semoga nih dengan yang ini bisa klik nih, bisa clear, bisa terjawab semua yang aku tanyakan gitu. Akhirnya ketemu dengan si B, ketemuan lagi. Pada saat itu ketemuannya udah gak di kantor, karena aku juga nggak memaksa untuk di kantor, karena kan aku udah ketemu sebelumnya, udah tahu gimana displaynya segala macam. Pada saat itu juga lagi kerja, jadi pulang kerja dibela-belain lah ketemu di sebuah mall dengan si sales yang kedua ini. Wah, alhamdulillah aku terjawab semuanya, karena the best banget deh salesnya, ngebawa IT-nya, bahkan IT developer yang ngebangun aplikasinya. Jadi basically kan emang aku kerjanya itu di perusahaan IT kan, jadi memang platform-platform digital itu aku sudah biasa juga berurusan dengan teknologi semacam itu. Jadi mungkin pertanyaan aku akan lebih detail lagi terkait fitur-fiturnya. Nah, mungkin kelemahan dari yang pertama itu dia ngadepin aku sendiri. Kalau aku awam, mungkin belum tahu banyak tentang IT, mungkin aku udah cukup dengan informasinya. Tapi sayangnya di sini background aku karena bekerja di IT juga, terus aku juga familiar dengan fitur-fiturnya, tahu lebih detail teknis aplikasi. Jadi pertanyaan aku agak mendalam. Nah, pada saat itu salesnya mungkin tidak membawa orang dapurnya lah gitu, kasarnya nggak bawa orang IT-nya, sehingga dia juga kesusahan lah untuk menjawabnya, karena memang bukan bagiannya dia sih, dia kan bagiannya di bisnis ya. Sementara kalau bagian teknis itu kan ada support timnya lagi. Nah, untuk yang kedua dia bawalah si IT-nya. Wah, jadi kan aku puas dong, terjawab semua apa yang tadi unek-unek yang ingin ditanyakan, semuanya detail, sampai akhirnya tuh berujung ke deal itu di sales kedua justru. Jadi pelajaran untuk teman-teman, mungkin kalau mau ketemu bisa request langsung. Mungkin teman-teman ingin tahu detail tentang aplikasinya. Nah, mungkin nggak semua sales bisa menjelaskan di depan detail aplikasinya, tapi kalau teman-teman fokusnya ke aplikasi ataupun hal teknis lainnya, mungkin sebelum ketemu salesnya bisa request, bisa nggak dibawa tim teknisnya gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan saya yang lebih mendalam nantinya terkait aplikasi, nggak apa-apa request aja, pasti nanti dibawa.
Nah, jadi ketika aku ketemuan sudah dengan IT dan juga salesnya, itu ingat banget di bulan puasa pada saat itu, pada saat jam berbuka. Nah, pada saat itu akhirnya aku udah minta penawaran dari salesnya dan berujung ke kesepakatan dan ke kontrak gitu. Nah, itulah perjalanan lumayan berlika-liku karena ternyata nggak langsung hubungin langsung deal, tapi proses itu ada lebih kurang mungkin 1 bulan lebih, nggak nyampe 2 bulan sih, untuk mencari-cari informasi. Jadi nggak segampang itu untuk mencari bisnis, walaupun kita ini padahal ceritanya kita udah mau franchise ya. Udah mau franchise itu kan artinya udah yang gue mah merem aja, kasih duit udah jadi. Ternyata nggak semudah itu juga. Belum lagi kita membangun bisnisnya dengan mencari dulu yang namanya kiosnya di mana, survei kiosnya. Nah, tapi aku saranin bagi teman-teman yang mau memulai bisnis, mungkin sebelumnya belum ada background bisnis sama sekali, ya mungkin lebih kurang sama kayak aku. Nah, itu kita usahakan semuanya tuh di handle sendiri dulu nih, dari awal sampai akhir itu coba kita terjun langsung, kita cari semuanya dulu sendiri sebelum nanti sistem itu berjalan. Artinya kita itu harus memulainya itu baik dengan tangan sendiri, itu minimal sampai kita membuat suatu sistem yang sudah terorganisasi, terstruktur, dan nanti ketika sistem itu udah berjalan baru kita bisa pantau, monitor aja gitu ya. Lepasnya pelan-pelan, jangan dari awal serahin semuanya ke orang. Oh udah franchise nih, gue taunya beres aja ya, kamu carikan kios segala macamnya. Kalau aku saranin jangan, tadi semuanya apalagi yang berhubungan sama deal-deal angka itu kita semua dulu di awal. Nanti kalau laundrynya udah jalan baru bisa dilepas pelan-pelan. Gitu sih pelajaran yang aku dapatkan selama ini. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, karena tadi background aku yang ceritain sebelumnya, kalau aku sendiri agak kesusahan pada saat itu mencari informasi di YouTube mengenai review-review tentang Laundry Clean pada saat aku ingin membuka bisnis ini, sehingga aku berinisiatif untuk membuat video-video mengenai kisah perjalanan nyata aku ini, dituangkan di sebuah cerita di YouTube ya. Mungkin kalau videonya apalagi orangnya mungkin kurang menarik untuk didengar, tapi minimal teman-teman bisa mendapatkan ilmunya gitu, bahwa beginilah cara kisah salah satu investor pada saat ingin membuka laundry ini. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.